Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan dan aliran energi. Berikut tujuan pembelajarannya. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakannya yang terjadi antara makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk mendapatkan nutrisi dan bertahan hidup. Di dalam rantai makanan terdapat peranan produsen. Produsen merupakan penghasil makanan lewat fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, plankton, atau tumbuh-tumbuhan lainnya yang tidak melakukan proses memakan. Selanjutnya, ada peranan konsumen. Konsumen merupakan bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Terdapat 3 jenis konsumen, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Selanjutnya ada pengurai. Pengurai berperan dalam memecah sisa-sisa organisme yang mati dan mengubahnya menjadi zat-zat yang bisa digunakan kembali oleh produsen. Mereka juga berkontribusi pada siklus energi dan nutrien di ekosistem. Mari kita mengenal ekosistem yang ada di hutan dan di sawah. Tentunya dalam ekosistem hutan dan sawah terdapat banyak peranan produsen. Di antaranya seperti rumput, padi, wortel, dan pepohonan. Konsumen tingkat 1. Hewan-hewan ini adalah herbivora yang bergantung langsung pada produsen sebagai sumber energinya. Dalam konsumen tingkat 2 terdapat ular, katak, dan burung. Mereka adalah karnivora atau omnivora yang memangsa konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Mereka adalah hewan-hewan predator yang menduduki tingkat paling tertinggi dalam rantai makanan. Selanjutnya ada pengurai. Mereka berperan penting dalam daur ulang nutrisi untuk mendukung kehidupan di ekosistem. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan cacing. Di sini ada proses terjadinya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rumput berperan sebagai produsen dan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen primer. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier. Lalu ular dimakan oleh elang sebagai konsumen final. Dan ketika elang mati akan menjadi jamur atau dekomposer. Selanjutnya ada ekosistem laut. Di ekosistem laut terdapat produsen primer, makhluk hidup yang membuat makanan sendiri menggunakan sinar matahari untuk berfotosintesis dan tidak melakukan proses memakan. Contohnya yaitu alga, rumput laut, dan fitoplankton. Selanjutnya ada konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang memakan produsen atau makhluk hidup lain seperti zooplankton yang memakan fitoplankton dan ikan kecil yang memakan zooplankton. Contoh konsumen tingkat 1 yaitu udang, ikan kecil, kepiting, dan zooplankton. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1 atau makhluk hidup lainnya seperti udang, kepiting, zooplankton, dan ikan kecil yang akan menjadi santapannya. Contoh hewan konsumen tingkat 2 yaitu cumi-cumi dan ikan sarden. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yaitu predator. Merupakan makhluk hidup yang berada di posisi tertinggi dalam rantai makanan laut, seperti ikan paus, ikan hiu yang memakan ikan besar maupun ikan kecil. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer, merupakan
menciptakan makhluk hidup yang mengurai bangkai hewan laut menjadi ukuran lebih kecil, seperti bintang laut, belut laut, cacing laut, dan bakteri. Berikut ini adalah contoh proses rantai makanan pada ekosistem laut. Contohnya yaitu ada fitoplankton yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Lalu zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang dimakan oleh ikan besar seperti hiu atau paus. Ikan hiu lagi ngunyah. I love you semuanya. Terima kasih telah menonton.